Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi akan membahas ya, langsung saja di soal yang nomor pertama. Di sini soalnya sudah jelas dan sudah bisa ditebak gitu ya, tanpa harus membaca terlebih dahulu. Tapi kita nggak apa-apa, kita langsung baca dulu saja ya. Di sini ada soal yang pertama adalah em, posisi geologi Indonesia ya. Posisi geologi Indonesia ini terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, posisi ini menyebabkan aktivitas yang intens, ya kan, seperti ada gempa, ada tsunami dan lain sebagainya di sini. Sehingga di sini banyak letusan Gunung Merapi atau mungkin juga um, semua yang mengakibatkan kerusakan yang ada dalam korban. Kalau begini sudah ada kata posisi geologi Indonesia, maka langsung aja hal yang merupakan dampak dari posisi Indonesia apa ya sudah. Katanya tadi kan sudah ada geologi ya, maka jawabannya apa? Ya jawabannya adalah jelas itu A ya. Tadi Revi sama Klarin jawabannya tadi apa? Klarin A, Revi juga apa nih? Revi juga A, jadi betul ya. Jadi kalau kita ketahui bersama ya kan, posisi geologi itu di mana ia letak suatu wilayah yang memang berdasarkan dari struktur geologinya. Ya, karena apa? Nanti di sini akan membawa pengaruh terhadap struktur batuan kulit bumi yang memang mudah berubah. Nah, kita harus tahu betul ya bahwa Indonesia ini memiliki keunikan. Kita memiliki letak secara geografis ya kan, kita juga memiliki letak secara astronomis dan juga secara geologi. Nah, kalau ini kan sudah dibahas tentang masalah geologinya. Jadi kalau begitu Indonesia itu memang berada di pertemuan beberapa titik lempeng. Ya, lempeng itu apa sih? Lempeng itu yang bergerak gitu, bergerak. Ada lempeng samudra ya, dan juga lempeng benua yang dimana nanti ini akan saling bertubrukan satu dengan yang lainnya, sehingga disinilah yang nanti menyebabkan lempeng-lempeng ini terjadi yang namanya pertemuan ini, sehingga nanti bisa menyebabkan tenaga endogen dan eksogen ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke sini ya, kalau ini sudah tahu kata kuncinya jelas adalah geologi ya kan, jawabannya adalah geologi. Nah, di sini kita balik lagi di sini. Di sini Indonesia ini memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Keunikannya apa? Karena kita tuh memang selain kita berada pada posisi-posisi ini gitu ya. Di sini juga ketika kita memiliki posisi geologi, kita juga memiliki beberapa keuntungan secara geologis yang ada di Indonesia. Yang pertama apa? Bu Santi up dulu ya. Apa saja keuntungannya? Nah, di sini keuntungannya yang pertama, kita memiliki tanah yang subur. Kemudian kita juga tahu potensi sumber daya alam kita sangat luar biasa, ya kan? Dan juga kita memiliki batu bara yang sangat melimpah terutama di daerah Sulawesi dan Kalimantan, dan juga hasil laut kita juga sangat melimpah, dan ini ada Gunung Merapi, curah hujan kita naik, dan ketersediaan air tawar ya. Karena kalau kepulauan itu pasti banyak sekali apa tersedianya air tawar ya, karena daratannya juga akan memfilter air asin atau air laut, sehingga kita pasti memiliki banyak ketersediaan air tawar ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan tentang apa namanya informasi tentang secara tak geologis kayaknya ini sudah selalu urusan dijelasin ya, sudah pernah dan sering saya jelaskan. Oke, next ya. Selanjutnya nomor 2, perhatikan ya kan, perhatikan gambar-gambar berikut. Aduh, ya, perhatikan ada beberapa pernyataan ya kan tentang angin moonshot
ya. Sehingga di sini langsung aja ke pertanyaannya. Indonesia adalah negara yang memiliki eh, angin atau memiliki dua musim hujan, ya kan, ada kok dua musim hujan, ada mengalami dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Sehingga di sini pergerakannya dari musim hujan dan kemarau itu dipengaruhi oleh angin monsun barat dan angin monsun timur, ya kan. Sekarang jika Indonesia sedang mengalami musim kemarau, kalau begitu musim kemarau ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah musim kemarau, dan adalah di sini angin monsun timur dan angin monsun barat. Pernyataan di sini yang tepat mengenai bulan pergerakan angin tersebut, ya. Nah, ini kalian harus hati-hati betul, ya. Sehingga di sini itu adalah model soal 4C, ya, model soal 4C. Sehingga kalian tuh ini dinalar atau di ranah kalian sudah paham konsep, sehingga ditambah dengan analisis, ya. Sehingga di sini analisis sangat penting di sini, ya. Nah, apa saja pilihannya gitu ya. Kita baca dulu. Yang pertama adalah angin ini bertiup dari benua Australia menuju Indonesia melewati gurun dan padang rumput yang ada di Australia. Oke ya. Ini benar karena apa, di sini kata kuncinya adalah musim kemarau. Kalau begitu memang betul karena dari benua Australia ke Indonesia melewati gurun. Kalau musim kemarau otomatis di sini adalah apa? Angin monsun timur, ya. Di mana angin monsun timur dari mana arahnya? Nih sini ya. Sekaligus ya bisa ditaruh di sini aja. Angin monsun timur bagaimana? Karena di sini ini aja mudahnya. Ya. Di sini utara, ya kan, timur. Nah, sudah karena bergerak dari arah timur ke sini, ya kan? Angin monsun itu bergerak dari tekanan tinggi, mohon maaf, dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Karena kita di sini, ya, karena kita berada di lintang selatan, sehingga kita berada gimana? Kita mulai titik terendahnya di sebelah sini nih, ya, sehingga kita bergeraknya dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Ya Allah, dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, gitu ya. Kalau dari arah utara bagaimana? Ya sama, dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, tapi mulainya dari mana? Mulai dari utara, begini ya, sampai ke sini. Nah, begini ceritanya. Nah, seperti ini. Sehingga disinilah karena kita berada pada 0 derajat, maka kita memiliki dua musim, gitu ya. Karena dipengaruhi oleh angin monsun barat dan angin monsun timur. Oke. Kalau angin monsun kemarau itu pasti angin monsun timur ya, benar. Karena dia dari Australia ke Asia, ya, melewati di sini, dan di sini memang betul sekali di Australia di sini ada gurun dan padang rumput, betul ya. Oke, kita simpan dulu nomor satu. Kemudian yang kedua, angin ini bertiup dari belahan utara menuju ke Indonesia dengan membawa kelembapan tinggi. Oke, betul. Pernyataan ini betul, nomor dua ini betul. Tapi di sini yang dinyatakan adalah angin atau musim kemarau, bukan musim apa, bukan musim penghujan, gitu ya. Sehingga dua ini skip. Nah, sudah salah nih, sudah. Wes jelas salah, ya. Nah, kalau begitu, langkah yang paling cepat. Nah, kita lihat di pernyataan ini. Nah, kalau begitu kita sudah bisa, kan nomor 2 itu salah. Ya, karena kan kita kan diinginkan adalah angin atau musim kemarau kan ya. Nah, kalau yang kedua ini kan musim penghujan yang dibawa oleh angin monsun barat. Sehingga kalau di sini pilihan jawabannya ada nomor 2, sudah skip 1, 2, 3 ya. Sehingga kita tinggal memilih mana poin A apa poin B. Kita lanjutin ya. Di sini pergerakan angin monsun timur benar. Karena musim apa? Karena musim kemarau di sini betul. Kemudian pergerakan angin monsun barat salah. Karena kalau barat itu mesti menghasilkan musim hujan, ya kan? Terus kemudian sudah deh. 1 betul, 3 betul, ya sudah ada jawabannya. Jadi jawabannya apa? A, ya. Tadi seperti itu. Dan lanjut ya, penjelasannya begini ya. Nah, seperti ini penjelasannya. Nah, saya hapus dulu ya.
Terlalu banyak penjelasan nah di sini. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita melihat gambar di sini, ya, sudah jelas ya, sudah sangat jelas sekali ya. Kalau logikanya Bu Santi berpikir begini, ya sudah, karena kita harus tahu apa yang kita tahu itu harus arah mata angin. Di sini ada utara, ya kan? Ada utara, utara, timur, selatan, dan barat, ya kan? Terus kemudian setelah itu sudah ya. Kalau angin monsun timur, dia bergerak dari Australia ya menuju ke benua Asia. Karena di Australia ini di bagian utara itu ada daerah kering, gurun ya. Sehingga di sini uap air yang dibawa karena angin itu bergerak dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, ya kan? Sehingga di sini bagaimana? Sehingga di sini airnya sudah habis menguap. Sehingga apa yang terjadi? Masuk ke Indonesia dia hanya membawa angin saja. Ya, seperti itu. Dan juga dengan angin monsun barat juga sama. Bergeraknya dari mana? Sama dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Tapi asalnya dari mana? Dari barat, dari sini loh. Nah, begini. Karena di Asia ini memang banyak terjadi banyak daratan dan di sini juga tidak ada karakteristik gurun. Maka di sini membawa uap air yang banyak dan di sini ditambah lagi melewati Laut Cina Selatan yang di sini notabene nggak ada yang namanya gurun. Kalau di sini kan banyak ya perjalanannya menuju ke sini. Di sini juga ada karakteristik gurun. Nah, sehingga di sini bagaimana karena uapnya banyak ya partikel-partikel air yang ada di awan menjadi jenuh sehingga masuk ke Indonesia dengan musim apa? Hujan. Ya, kalau di sini apa? Kemarau. Ya, seperti itu. Jadi untuk jawabannya ya, sudah jelas kalau jawabannya untuk nomor 2 ini adalah A. Next, kita lanjut. Nomor 3. Nah, hati-hati ya, ini banyak penjelasan. Nomor 3, di sini sebenarnya adalah termasuk pilihan kompleks atau pilihan ganda kompleks yang ini selalu digunakan di beberapa olimpiade akhir-akhir ini. Ya, sehingga di akhir-akhir ini itu olimpiade tuh banyak yang modelnya seperti ini. Ya, jadi di sini kita menjodohkan dari beberapa pernyataan dan jawaban ya sehingga ini bisa dikatakan ada sebab dan ada akibatnya ya sehingga di sini bisa kita gabungkan. Nah, kalau di sini yang diminta itu adalah kalian dari pernyataan di sini terus kemudian kita kondisikan sama nggak sih. Jadi ini adalah jabarannya penjelasannya dan di sini adalah maksud dari pernyataan itu tadi ya. Jadi di sini ada zona subduction Sunda, ada sirkum Pasifik, cincin Pasifik dan sirkum Mediterania ya. Bu Santi jelaskan secara singkat saja. Nanti juga ada penjelasan secara detail ya. Nah, di sini kalau subduksi atau subduction ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Ini merupakan sesuatu yang selalu berhubungan dengan yang namanya lempeng ya, yang berhubungan dengan yang adalah yang namanya lempeng. Nah, subduction ini memang terjadi di dua area, yaitu apa? Lempeng tektonik dan lempeng vulkanik ya, atau lempeng benua dan juga lempeng samudra ya. Sehingga di sini tertabrakan atau terbentuknya ya dari kayak bentuk-bentuk muka bumi itu berdasarkan apa? Terjadi karena memang adanya yang namanya subduksi ya. Subduksi seperti ini ya. Jadi kalau begitu, kalau zona subduksi, maka di sini pilihan jawabannya kalau zona subduksi itu kita perbesar dulu. Kalau zona subduksi itu maka di sini adalah suatu yang mengelilingi samudra dari barat ke timur ya. Jadi kalau begitu zona subduksi itu bisa dikatakan
sebuah samudra. Kalau samudra ini bukan. Kalau samudra ini adalah yang termasuk jalur pelayaran. Ini termasuk Sirkum Pasifik ya. Karena sudah di sini ada sudah Samudra Pasifik, jelas kalau ini adalah 1B. Kalau misalkan kalian tuh nggak paham di sini, pakai logika aja. Ya, pakai logika dalam misalnya aduh kok aku buntu gitu lah ya. Pakai zona berpikir saja. Pakai apa cara berpikir yang praktis gitu ya. Bagaimana di sini? Yuk kita coba ya. Nah, di sini kita begini. Nah, oke. Nah, kalau begitu saya perbesar lagi sedikit ya. Oh, kan tidak kelihatan ya. Ya, jadi kalau begitu bagaimana? Kalau begitu caranya ketika kita emang benar-benar nggak paham, langsung begini aja. Jalur pelayaran yang mengelilingi Samudra Pasifik dari barat ke timur atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya itu mungkin jawabannya ini bisa di Sirkum Pasifik ya. Karena apa? Karena ini loh. Karena ini sudah ada kata-kata Pasifik dan ini pun juga sudah langsung Pasifik ya kan. Oke, kalau begitu sudah bisa dikatakan ini adalah 1B. Nah, wes ya. Kalau misalkan kita nggak ngerti banget gitu. Kemudian yang kedua, jalur pelayaran yang melewati beberapa negara penting menghubungkan Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Kalau begitu dua ini, nah ini termasuk apa? Termasuk Sirkum Mediterania. Jadi dua ini adalah do. Terus kalau begitu sudah ada opsi jawaban ya. Kalau di sini sudah jelas. Iya kan? Coba lagi deh ya. Coba lagi. Yang ketiga adalah sebuah wilayah geologis aktif sepanjang tepi selatan Kepulauan Sunda. Jelas kalau ini adalah apa? Pertemuan subduction Sunda. Ini sudah ada kata kuncinya loh ya. Samudra, jelasnya itu sudah Samudra Pasifik. Kalau misalkan kalian nggak paham yang nomor 2, langsung aja ke nomor 3. Oh, nomor 3 ini adalah geologi Sunda. Otomatis ya sudah. Kalau begitu yang nomor 3 itu jawabannya adalah A. 3 sama A. Nah udah, langsung saja nggak usah lama-lama gitu ya. Nggak usah lama-lama, langsung tentukan aja. Nomor A misalkan 1B benar ya. 1B ini sudah benar. 1B benar, ada sudah. Kan kalau 1B ini BB-nya ini kan salah. Nah, itu enggak coret. Ini juga B-nya coret. Nah, tinggal A, B, E ya. 1B benar. Ambil kita 1B benar. Nih, 1B benar. Nah, 1B benar. Terus yang 2 tadi do ya. Nah, ini kan 1A. Salah nih sudah. Nah, wis sudah ada 2 pilihan. Tadi duanya apa? Jalur pelayaran. Kita mungkin bingung ya Mas Yan ya wis. Nah, ini antara A atau B gitu kan ya. Ini yang antara 2C. C itu bukan. Kalau C itu kan tadi jawabannya apa? Kalau C itu kan tadi jawabannya adalah zona subduksi Sunda ya. Sehingga apa? Kalau begitu sudah jelas. Kalau 2 itu mohon maaf, kalau 3 itu masih jawabannya sama A, sedangkan ini kan jawabannya sama do, jelas salah. Maka jawabannya apa? E. 1A, 1B, terus kemudian ada 2 do dan 3A gitu ya. Penjelasannya bagaimana, Bu? Saya jelaskan secara singkat ya. Oke, next di sini. Anak-anak kita tahu banget, betul. Zona subduksi itu adalah zona di mana ini merupakan pertemuan dua lempeng. Lempeng apa? Ya tektonik. Dan juga lempeng
vulkanik yang memang menyebabkan di sini tuh saling berbenturan. Nah, di sini zona subduksi ini memang merupakan salah satu salah satu proses ya, salah satu proses di mana disinilah yang nanti akan muncul terjadinya yang namanya naik ya, terjadinya naik atau turunnya suatu permukaan. Sehingga di sini dari zona subduction sini ya, subduction ocean litosfer ya, atau ini juga merupakan suatu pembentukan muka bumi. Pembentukan muka bumi. Sehingga di Indonesia atau di dunia ini ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada daerah pantai, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi karena adanya proses subduction atau yang namanya apa, pertemuan antara lempeng samudra dan juga lempeng benua. Sehingga di titik inilah loh akhirnya timbul yang namanya dataran tinggi, muncul yang namanya pegunungan atau muncul palung laut dan lain sebagainya. Sehingga proses inilah yang memang menyebabkan terjadinya adanya permukaan bumi. Nah, di sini ini sangat penting sekali ya. Sehingga di sini zona subduction ini ya yang ada di Indonesia ada banyak sekali, ini gambarnya yang ada di sini ya. Zona subduksi itu banyak banget, Bu. Iya, banyak sekali gitu. Dan ini bisa kita lihat dari mana? Dari sini nih. Ini pergerakannya. Nah, di sini. Hampir sama dengan the ring of fire. Sehingga zona subduksi ini ada di Banda. Banda itu daerah sini. Kemudian Maluku ada di sini. Kemudian di Sulawesi jelas ya. Di sini. Kemudian ada di lempeng Filipina. Nah, di sini. Ini juga ada zona subduction, ada utara Papua sebelah sini karena dekat dengan Samudra Pasifik. Ya, sehingga lempeng-lempeng inilah ya atau zona subduksi inilah yang menyebabkan Indonesia itu memiliki deretan gunung api gitu ya. Sini nih. Ada deretan gunung api atau gempa bumi serta palung laut. Ini adalah zona subduction. Ini yang menyebabkan kita itu memiliki bentuk muka bumi, begitu ya. Bagaimana Bu dengan sirkum Pasifik? Nah, sirkum Pasifik ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan sirkum Pasifik. Nah, banyak orang yang tanya, apa sih Bu bedanya sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania? Yang dimana nanti ya, sirkum Pasifik ya, dimana di sini sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania inilah yang nanti akan membuat rangkaian gunung api atau kita kenal dengan the ring of fire atau cincin api. Sehingga di sini nantilah ini yang menyebabkan Indonesia itu memiliki jalur-jalur gunung api ya. Sehingga ini adalah sirkum Pasifik. Bagaimana Bu dengan sirkum Mediterania? Nah, ini. Sehingga kalau digambar secara nyata banget. Nah, ini gimana Bu? Nah, di sini. Nah, kalau di sini ini adalah Mediterranean, ya kan? Masuk Indonesia nggak di sini? Nah, sudah sini. Terus ditambah di sini ini adalah tak besar lagi ya. Nah, terus di sini ditambah ada yang namanya sirkum Pasifik. Nah, ditambah juga di sini kita memiliki lempeng samudra dan sebagainya. Maka di sini akan menampilkan atau menyebabkan kita itu yang memiliki yang namanya the ring of fire secara geologi. Karena semuanya ini adalah bentukan dari batuan-batuan yang dari proses zona subduksi yang tadi Bu Santi jelaskan ya. Dari apa? Dari proses zona subduksi ini tadi. Nah, kalau nggak ada nggak ada subduction ini, maka nggak ada yang namanya bentuk muka bumi. Ya, seperti itu. Sehingga kalau tadi membahas masalah sirkum Pasifik, ya, sirkum Pasifik ini seperti ini, ya.
ditambah dengan sirkum Mediterania, maka di sini secara garis besar ya, Indonesia ini memang memiliki apa? Memiliki jalur pegunungan muda di dunia. Ada pegunungan Mediterania di sebelah barat, ya kan, di sebelah sini. Sedangkan ada pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, karena di sini. Nah, di sini. Sehingga di sini ketemu. Jadilah yang di sini yang namanya The Ring of Fire. Ya, begitu. Nah, cincin api itu juga sama. Maksudnya apa cincin api? Cincin api itu adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi, letusan, dan lain sebagainya. Nah, cincin api atau kita kenal dari uh, Pacific Ring of Fire ini juga merupakan zona yang paling aktif secara seismik, secara gempa di sini ya. Sehingga di sini ada ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya apa di sini? Nih, di sini ya. Sudah dijelaskan di sini. Maka di sini ada ciri-ciri api Pasifik apa? Jalur pegunungan ditandai dengan banyaknya gunung api dan juga bisa menyebabkan gempa. Jelas ya, kita juga punya. Panjangnya sekitar ini. Kita juga termasuk di situ. Nah, negara mana saja yang dilalui? Ada Amerika Selatan, Utara, Jepang, Filipina, Indonesia, hingga Antartika. Nah, di sini apa nih kembali lagi? Terbentuk dari subduksi antar lempeng tektonik. Ya, sehingga di sini sudah jelas ya. Dari gambar ini sudah jelas. Nah, menggambarkan di sini. Nah, di sini sudah jelas. Menggambarkan yang adanya yang namanya subduction ocean lithosphere tadi. Ya. Sehingga seperti itu penjelasannya kalau emang lebih detailnya ya. Tapi kalau misalkan kita lebih kepingin cepat, karena biasanya seperti ini dibutuhkan waktu yang cepat. Nah, ini tadi yang seperti Bu Santi jelasin. Ya, kalau misalkan jalur pelayaran yang mengelilingi Samudra Pasifik dari barat ke timur atau sebaliknya. Sudah jelas, kalau satu itu pasti kan udah kata-kata Pasifik, ya kan? Ada kata Pasifik. Ya sudah, kalau begitu jelas ini dengan satu B. Bu, bagaimana kalau misalkan di sini sebuah wilayah yang berbentuk horizontal? Nah, horizontal itu bagaimana? Horizontal itu dari atas ke bawah. Iya toh. Horizontal itu kan adalah garis dari atas ke bawah. Sehingga di sini apa? Sebuah wilayah terbentuk horizontal yang membentang di sekitar tepi Pasifik. Nah, sudah, bukan toh. Kalau ini 4 ini jelas pasti akan berhubungan dengan apa? Dengan C. Kan bentuknya nggak bentuknya yang di Sirkum Pasifik kan enggak. Bentuknya kan begini ya. Seperti itu. Ya. Jawabannya jadi adalah C. E. Ini penjelasannya ada beberapa ya. Ini ya. Terus next kita bahas ke nomor 4. Nomor 4 adalah pernyataan di atas sesuai dengan kondisi geografis. Ingat kalau kondisi geografis itu pasti akan berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur ya. Sehingga di sini kita harus paham betul antara lintang dan bujur, iya toh? Nah, kalau garis lintang bagaimana? Kalau garis lintang kan bentuknya seperti begini. Iya toh? Ini adalah garis lintang. Sedangkan kalau garis bujur bagaimana? Begini. Ini yang vertikal dan ini yang horizontal. Bener nggak sih? Kebalik ya kayak ya. Antara vertikal dan horizontal. Oke, jadi kalau garis lintang itu adalah garis yang membentuk apa seperti ini ya. Kebalik gitu Santi. Jadi kalau garis lintang itu adalah yang begini. Yang horizontal ya. Horizontal. Jadi kalau begini, kalau garis bujur itu adalah garis yang vertikal. Ya, seperti itu. Oke, yuk kita langsung lanjut ya.
Kalau begitu, kalau kita jodohkan di sini, garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Nah, horizontal kan tadi kayak begini, lintang, ya kan? Kalau begitu jawabannya nomor 1 itu adalah 1 hubungannya adalah garis lintang. Maka jawabannya itu adalah 1C. Ya, sudah. Kalau begitu wis jelas 1C ya. Nah, kalau begitu jawaban C, do, E itu jelas salah. Iya toh. Ada 2 jawaban antara A dan juga ada jawabannya antara A atau B. Nah, lanjut. Nomor 2, garis khayal yang melingkar bumi secara vertikal. Nah, tadi kan vertikal. Kalau vertikal kan otomatis garis apa? Garis bujur. Nah, ini vertikal. Maka kalau begitu bagaimana? Vertikal itu adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Ya, kalau begitu garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan itu apa? Kalau begitu dia adalah garis bujur, ya. Sehingga di sini jawabannya 2 itu adalah A. Nah, sudah kelihatan. Iya toh? Sudah kelihatan. Bagaimana? Nah, ini sudah kelihatan. Kalau begitu jawaban yang betul, ya. Kalau B begini salah, ya, begini salah, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Ya, sudah jelas. Loh, nggak sampai semenit ya jawabannya ya. Nah, itu. Ya. Nah, udah. Terus kalau begitu, lanjutnya, pembagian waktu yang digunakan untuk memudahkan komunikasi, perjalanan, dan perdagangan. Kita lanjutin lagi ya. Kalau begitu yang 3 apa jawabannya? Yang 3, kalau begitu 3 itu adalah apa? Do, zona waktu. Karena ini berhubungan dengan pembagian waktu. Sudah. Kalau misalkan kalian nomor 1, 2 nggak ngerti antara garis bujur dan garis lintang, cari pernyataan yang memang bisa langsung mepet-mepet gitu loh ya. Ya, oke. Terus kemudian yang 4, jelas apa posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Itu jelas adalah apa? 4 itu adalah jelas B. Karena apa? Letak astronomis. Kalau letak astronomis itu pasti berhubungan dengan garis bujur, garis lintang dan garis bujur, ya. Jadi kalau kondisi geografis ya semuanya menyeluruh, baik itu letak secara geostrategis, iya toh, atau mungkin juga letak secara astronomis ataupun secara geologi, ya. Jadi digabungkan seperti itu. Oke, jadi jawabannya apa? A. Oke, next nomor 5. Di wilayah pesisir sering terjadi abrasi. Kata kunci di sini adalah abrasi. Abrasi pantai dan pembentukan bukit pasir. Kalau kita tahu, abrasi ini adalah proses terkikisnya tanah, pasir, dan material lainnya di sepanjang pantai. Nah, di sini pantai yang mengalami perpindahan akibat aksi gelombang dan arus. Proses ini bisa mengakibatkan hilang lahan. Ya, betul, jelas. Kerusakan bangunan dan perubahan habitat pantai seperti fenomena yang ada di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Nah, hati-hati, ini masalahnya bukan ada di Parangtritis Yogyakarta, tapi yang lain, ya. Sementara itu, pembentukan bukit pasir adalah proses pemindahan pasir yang membentuk gundukan-gundukan pasir yang stabil akibat aksi angin. Bukit pasir ini berfungsi sebagai penghalang alami terjadi angin dan air, serta menyediakan habitat bagi spesies tumbuhan hewan, seperti fenomena di gumuk pasir. Ya, kalau misalkan kalian jalan-jalan ke Jogja, ke Parangtritis, itu kalau misalkan nggak tahu ya itu di arah mana ya. Kalau Bu Santi ngeliat itu arah ke barat ya. Barat atau timur ya? Ke barat ya, ke arah barat. Kalau dari pantai Parangtritis ya, dari pantai Parangtritis itu tadi, kalian ke arah barat, itu di situ ada semacam gurun pasir, ya, gurun pasir.
gurun pasir. Nah, gurun pasir ini di sini banyak sekali yang namanya yang namanya tuh tumpukan-tumpukan dari pasir-pasir itu. Karena apa? Dia dibawa oleh angin, ya. Dia tuh dibawa oleh angin. Jadi gundukan gini, banyak sekali gundukannya ya. Dibawa ini gundukan banyak-banyak gitu. Tapi di sini terus kemudian di sini ada lagi jalan di sini semuanya. Ada gundukan-gundukan ini. Tapi sebenarnya gumuk ini, pasir-pasir ini, ya. Pasir-pasir ini, partikel-partikel yang dibawa ini, mereka ini adalah dibawa oleh siapa? Oleh angin. Oleh angin. Dari mana? Dari laut. Ya, dari laut pasir-pasir yang dipinggirkan ada pasirnya ya. Nah, di sini dibawa oleh laut ini. Sehingga disinilah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya penghalangan angin, sehingga angin tuh nggak begitu kencang di situ, ya. Sehingga di sini tuh bisa sampai kita buat selurutan ya teman-temannya Bu Santi waktu PKL tuh sampai kayak kayak selurutan dan lain sebagainya gitu. Sehingga di sini uh, yang menjadi pertanyaan adalah dari gumuk pasir ini di sini adalah berdasarkan wacana di atas, ya. Manakah yang benar-benar mengenai hubungan antara kondisi geografis dengan sumber daya alam pesisir yang ada? Ya, ini harus hati-hati dalam mencerna. Maka di sini adalah soal untuk menganalisis. Jadi harus berhati-hati. Kita harus paham kondisi geografis wilayah pesisir itu apa. Jelas kalau daerah pesisir itu adalah dataran rendah, datar, dan ada pasirnya. Itu jelas. Jelas cuacanya apa? Jelas cuacanya tuh panas, terik. Karena apa? Di sini kelihatannya seger ya, tapi kan cahaya matahari itu akan lebih menyengat daripada kalau kita ke pegunungan. Karena kan ini pantulan dari Dari air laut, ya. Dan curah hujan tinggi itu jelas, tapi itu juga tergantung musim juga ya. Juga berhubung langsung dengan laut. Dan di sini memiliki kekayaan sumber daya bahari yang sangat luar biasa. Ya, maka kita harus paham bahwa daerah pesisir itu merupakan peralihan antara laut dan darat. Sehingga di sini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan sepanjang daerah-daerah itu, ya. Karena di sini aktivitas daratannya banyak karena ada sedimentasi dan juga aliran air tawar di sini. Loh, kok bisa ya Bu ya gitu ya. Di sini ada air asin tapi di situ air tawar. Iya. Karena di sini ada yang namanya filter airnya. Filter pasir-pasir itu termasuk filter dari air tawar ya. Sehingga di sini bagian daratan itu pasti ada yang namanya pasang dan surut ya, ada angin laut dan angin darat ya yang bisa mengantarkan nelayan untuk pergi atau yang lainnya ya. Sehingga kalau di sini dari pernyataan-pernyataan di sini ya, pernyataan-pernyataan yang mengarah ke bagian geografi, hubungan kondisi geografis dengan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir, kita analisis dulu ya. Yang pertama, abrasi pantai hanya memberikan dampak positif karena menciptakan lahan baru untuk pembangunan. Enggak, salah kan ya? Itu jelas salah. Karena apa di sini loh? Kata kuncinya di sini. Abrasi itu kan adalah untuk mengurangi teknis pasir yang terkikiskan sepanjang pantai dan ini memecah gelombang air laut ketika memang menuju ke daratan. Sehingga kalau abrasi pantai, kalau misalkan hanya memberikan dampak positif menciptakan lahan baru untuk pembangunan, ya salah. Enggak ada hubungannya di sini, enggak ada berhubungan dengan letak secara geografis, enggak ada. Jadi jawabannya ini menurut Bu Santi salah ya. Terus kemudian kedua, pembentukan bukit pasir di wilayah pesisir tidak mempengaruhi ekosistem lokal. Mempengaruhi. Kok bisa Bu? Lah ini coba lihat. Sementara itu, pembentukan bukit pasir di sini, ya pembentukan bukit pasir proses pemindahan ini ada yang namanya habitat spesies baru. Ya, otomatis pernyataan B salah, ya kan? A salah, B salah. Kemudian yang C, abrasi pantai dan pembentukan bukit pasir merupakan fenomena yang saling berkaitan, iya kan?
dan mempengaruhi dinamika lingkungan pesisir. Iya betul. Ini bagi Bu Santi ini jawaban yang tepat ya, yang C ya. Karena apa? Kalau misalkan tidak ada uh, bukit pasir ya, maka di sini tidak akan ada yang namanya spesies tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di gumuk pasir ya, Parangkusumo ya, nggak akan ada gitu loh. Sehingga di situ tidak ada hewan-hewan seperti uh, apa sih yang kayak misalkan hewan sing kayak gini terus yang biasanya lari-lari tuh loh nongkrong daratan itu biasanya tuh kan ya kayak apa itu kan, tapi itu ini hewan gitu, itu biasanya kan nggak ada seperti itu. Sehingga di sini kan saling berhubungan dan saling bersimbiosis mutualisme di sini ya kan. Kalau misalkan tidak ada gumuk pasir ini tadi, maka abrasinya ya kan, angin tuh kan bertiup secara cepat di sini. Kayak bertiup secara cepat ya bagaimana? Iyo ombaknya ya tambah besar walaupun pantainya landai ya. Sehingga di sini bagi Bu Santi jawaban ini ada benarnya. Tapi kita buktikan dulu ya. Yang do, bukit pasir yang terbentuk akibat angin tidak memiliki fungsi penting bagi lingkungan pesisir. Sudah jelas salah. Ya, di sini jelas salah. Do ini jelas salah ya. Memiliki dampak kok ya. Karena apa? Di sini bukit pasir itu menjadi penghalang alami ya. Menjadi penghalang alami terhadap angin dan air ya. Dan yang ke E, fenomena abrasi pantai dan pembentukan bukit pasir tidak terjadi di Indonesia. Wah, pernyataan juga sudah salah. Maka kalau begitu, jawaban yang benar adalah apa? Adalah C. Ya, bagi Bu Santi jawabannya ini adalah C. Oke? Nah, sekarang coba dicek dulu jawabannya, apakah sudah betul atau enggak gitu ya. Oke, jadi kalau begitu, kalau di cross check lagi, nomor satu itu jawabannya adalah A ya. Terus kemudian nomor 2 itu jawabannya juga A, 2 itu A. Terus kemudian nomor 3 itu jawabannya apa tadi? E ya. Iya, E ya. Ya. Nomor 4 itu jawabannya adalah A. Dan yang nomor 5 jawabannya adalah C. Ya. Oke. Ya. Jawabannya ini. Jadi A, E, A, C. Ya, silakan di cross check jawabannya sudah benar apa betul, sudah benar apa enggak gitu ya. Ya oke, tadi review jawaban yang nomor 3 itu B ya. Terus A sama C benar. Kalau gitu review salah satu. Kalau Mbak Klarin coba bisa dilihat A do C ya sama. Yang nomor 3 salah ya. Masih belum di sini. Nah, nomor 3 itu apa tadi? Oh, tentang masalah ini. Ya, memang ini agak susah ya yang untuk soal-soal sirkum-sirkum ini. Nah, ini tadi sudah kita jelasin ya cara mudahnya untuk memilih. Ya, oke. Seperti itu dulu. Next kita lanjut ke materi-materi yang selebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.